Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ayah Romo Martinus Kapitan Sogen selaku Kepala SMAK Santo Fransiskus Assisi Larantuka. Yang saya hormati Ayah Bunda SMAK Santo Fransiskus Assisi Larantuka. Dan yang saya kasih saudara-saudari SMAK Santo Fransiskus Assisi Larantuka. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Lambertus Lagorit, biasa disapa Lambert, asal dari Tanjung Bunga. Saya Ketua OSIS Angkatan Perdana SMAK Santo Fransiskus Assisi Larantuka. Dan sekarang saya mengenyam pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledala Roma Mere. Dan saya akan menceritakan sedikit apa yang saya lihat, saya alami dan saya rasakan selama saya mengenyam pendidikan di SMAK Santo Fransiskus Assisi Larantuka. Hari pertama MOS, waktu itu kami ada 8 orang dan kami mengikuti kegiatan MOS di SMA K Santo Darius Larantuka. Dan selain kegiatan MOS, kami juga mengikuti misa pembukaan tahun ajaran baru pertama kami di SMA K Santo Darius Larantuka. Dan setelah itu kami mengikuti kegiatan belajar mengajar kami di SMPK Santo Yusuf. Dan jumlah hari pertama kami mengikuti MOS ada 8 orang. Tetapi setiap naik semester ada penambahan siswa dan sampai pada akhirnya ada 27 orang yang tamat di SMAK Santo Fransiskus Assisi Larantuka Angkatan Perdana. Dan selama 1 semester lebih kami memakai gedung SMPK Santo Yusuf untuk kegiatan belajar mengajar kami. Sebelum 3 ruangan yang dibangun oleh Kementerian Agama untuk SMAK Santo Fransiskus Assisi Larantuka waktu itu. Dan ayah bunda yang terus mengapiti kami mulai datang jam pertama sampai pulang sekolah itu ada Ayah Romo Sebastianus Urambala almarhum dan Bunda Dora. Selain itu ada beberapa guru lain, tetapi mereka juga mengajar di tempat lain, seperti Ayah Ferdi di SMA K Santo Darius Larantuka, Ayah Julius itu yang waktu itu masih mengajar di SMK Suradewa, dan Ayah Ansel yang waktu itu masih mengajar tetap di Stipas Larantuka. Dan ada beberapa guru lain yang tidak sempat saya sebutkan. Dan kegiatan belajar mengajar kami berjalan seperti biasa, tetapi terjadi di siang hari. Karena awal kami memakai gedung SMPK Santo Yusuf waktu itu, kami belajar siang setelah anak-anak SMPK Santo Yusuf pulang sekolah. Jadi kegiatan belajar mengajar waktu itu hanya kami 1 jurusan saja, jurusan keagamaan. Belum ada jurusan bahasa, IPA dan IPS. Dan dalam proses pendidikan, lembaga mengadakan sebuah kegiatan live-in di Paroki Lato, tepatnya di Stasi Pagong. Dan waktu itu semua kegiatan seperti membimbing anak kami dan menanggung KOR pada misa penutupan kegiatan live-in dilakukan dan diselenggarakan di Pagong. Dan kami siswa-siswi waktu itu dengan antusias, dan ayah bunda juga
menyukseskan kegiatan Live-In perdana kami di Paroki Lato dengan baik. Dan setelah itu, pulang dari kegiatan Live-In, naik di angkatan kedua, lembaga mengadakan kegiatan LKTD, latihan kepemimpinan tingkat dasar di Hokking. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di bawah, tepatnya di PT Rero Lara. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan waktu itu di aula Seminari San Domingo Hokking, yakni kegiatan public speaking. Dan setelah pulang dari itu, lembaga mengadakan pencalonan ketua OSIS angkatan perdana. Dan waktu itu saya juga mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan ada beberapa teman lain, dan akhirnya saya terpilih menjadi ketua OSIS angkatan perdana. Dan saya kembali pada hal pertama terkait pemilihan ketua kelas. Sebelum maju lebih jelas lagi di ketua OSIS waktu itu, saya juga mencalonkan diri pertama sebagai ketua kelas. Ada beberapa teman lain, dan saya diangkat jadi ketua kelas pertama waktu itu. Dan sedikit rumor dari ayah Romo Sebastianus Suranbala bahwa saya ini ketua OSIS kuadrat, karena saat saya menjabat sebagai ketua kelas belum ada kelas di atas kami dan kelas di bawah kami. Jadi waktu itu saya ketua kelas pertama dengan satu kelas keagamaan, dan setelah itu kembali terpilih menjadi ketua OSIS angkatan pertama. Dan mungkin hanya itu hal-hal yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ceritakan sedikit. Dan pada kesempatan berikut ini saya memberi pesan kepada saudara-saudari Smak Santo Fransiskus Assisi Larantuka yang sekarang masih mengenyang pendidikan di Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Fransiskus Assisi Larantuka. Pesan saya bahwa berikan yang terbaik untuk lembaga, supaya lembaga kita semakin ke depan bisa mengalami perubahan. Dan satu hal lagi, bahwa sebagai kaum muda, dengan melihat situasi zaman yang semakin maju, maka kita harus memberi perhatian khusus terhadap gereja. Apa yang kita dapati, apa yang kita pelajari, kita wujud nyatakan di dalam kehidupan umat kita, kehidupan bermasyarakat. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Romo Martinus Kapitan Soge, selaku Kepala Smak Santo Fransiskus Assisi Larantuka. Yang saya hormati Ayah dan Bunda di Smak Santo Fransiskus Assisi Larantuka, serta yang saya kasih saudara-saudari, alumni, dan adik-adik di Smak Santo Fransiskus Assisi Larantuka. Sebelum berbicara lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Yohanes Rivaldo Gluli, biasa disapa Delikuatun. Saya mantan Ketua OSIS Angkatan Kedua di Smak Santo Fransiskus Assisi Larantuka. Pada kesempatan ini, saya mewakili teman-teman alumni Angkatan Kedua mengucapkan selamat merayakan Pesta Pelindung Sekolah Santo Fransiskus Assisi Larantuka. Pada kesempatan ini pula, saya sedikit sharing pengalaman terkait dengan selama kami membentuk diri di rumah Fransal, Rumah Santo Fransiskus Assisi Larantuka. Kami angkatan kedua dikenal dengan angkatan yang memiliki rasa persaudaraan dan
rasa solidaritas yang tinggi. Kekompakan dan kebersamaan kami nampak di setiap momen yang kami bangun. Kami selalu sharing pengalaman satu sama lain, entah itu menyangkut materi pembelajaran ataupun aspek-aspek lainnya. Setiap melakukan kegiatan sekolah, kami selalu duduk untuk melakukan pembahasan bersama dan saling memberikan dukungan dan semangat untuk menyukseskan kegiatan yang kami buat tersebut. Selain itu, rasa persaudaraan ini bukan hanya terjalin di dalam lingkup sekolah, namun di luar sekolah sekalipun, solidaritas dan kebersamaan kami ini tetap terjalin. Hingga sampai pada sekarang di dunia kampus ataupun di dunia kerja. Tidak hanya itu, angkatan kami juga memiliki banyak prestasi. Salah satunya di bidang paduan suara dan musik. Dari sharing pengalaman ini, besar harapan kami. Semoga adik-adik semakin berprestasi dalam bidang akademis maupun non-akademis. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga dan mempertahankan tradisi-tradisi baik kita dan selalu menghargai ayah bunda, menghargai saudara-saudari di Fransal, dan tetap menjaga nama baik sekolah dimanapun kalian berada. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, selamat merayakan Pesta Pelindung SMAK Santo Fransiskus Assisi Larantuka. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ayah Romo Martinus Kapitan Sogen PR, selaku Kepala Sekolah SMAK Santo Fransiskus Assisi Larantuka. Yang saya hormati, Ayah Bunda SMAK Santo Fransiskus Assisi Larantuka. Yang saya kasih dan saya cintai, saudara-saudari, siswa-siswi SMAK Santo Fransiskus Assisi Larantuka. Singkatnya, kita semua yang berbahagia. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tumbuh subur pohon merica, tumbuhan pelindung namanya mahoni. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Yosef Denivansius Belawat Luma, biasa disapa Deni. Saya mewakili teman-teman alumni angkatan ketiga SMAK Santo Fransiskus Assisi Larantuka mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk alma mater tercinta. Jaya selalu Fransal. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi mengenai proses atau likak-likuk selama kami menempuh pendidikan di alma mater tercinta ini. Tepatnya pada tahun 2016, angkatan kami menjadi resmi siswa-siswi SMAK Fransal. Sapaan untuk Bapak Ibu Guru serta saudara-saudari yang cukup luar biasa menurut kami. Bapak Ibu Guru disapa dengan ayah bunda, teman-teman disapa dengan saudara-saudari. Mungkin teman-teman lain merasa ini satu hal yang biasa-biasa. Tapi siapa sangka, di balik semua itu ada makna yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena saya yakin di Fransal lah kita menemukan kekeluargaan yang cukup luar biasa. Karena berlandasan pada panggilan sapaan ayah bunda serta saudara-saudari. Terima kasih Fransalku. Selama mengikuti pendidikan di alma mater tercinta ini, kami menemukan banyak tantangan. Kami mengikuti proses belajar mengajar
masih menggunakan gedung SMP Santo Yusuf, tepatnya di Veri. Dalam proses belajar mengajar, banyak sekali tantangan yang kami hadapi. Sedikit cerita teman-teman, pas kami mulai mengikuti proses belajar mengajar, terpaksa kami harus duduk di lantai untuk mengikuti proses belajar mengajar. Mengapa? Karena persediaan kursi waktu itu sangat minim. Tapi itu bukan menjadi satu tantangan atau hambatan untuk kami mengikuti proses KBM. Selama kurang lebih 1 tahun, kami akhirnya dipindahkan ke SD Sarutari. Di Sarutari juga pun kami mengalami hal sedemikian rupa. Tapi kami tetap semangat dan pantang mundur, karena kami yakin satu saat nanti alma mater tercinta ini pasti menjadi satu alma mater yang terfavorit. Akhirnya dengan berjalan seiringnya waktu, alma mater ini membangun 4 ruang permanen, tepatnya di samping gedung UMK. Tak terasa, akhirnya 4 ruangan itu pun diselesaikan dengan begitu cepat. Beberapa bulan kemudian, alma mater Smak Fransal membangun lagi 6 ruang darurat. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, 6 ruang darurat ini dibangun dengan ala kadar yang sederhana, yakni menggunakan terlipex dan batu merah. Tapi kami anak-anak Smak Fransal tidak pernah malu dengan keadaan sekolah seperti ini. Sedikit cerita teman-teman, selama proses pembangunan ruang darurat ini, waktu itu angkatan ketiga, angkatan kami, saya, membantu dengan sukarela untuk memperlancar pembangunan ruangan darurat ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman angkatan ketiga yang telah dengan caranya masing-masing membantu memperlancar proses pembangunan ruangan ini hingga sampai saat ini digunakan. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Dalam proses pembangunan ruangan darurat, kami dihadang dengan banyak tantangan teman-teman. Kami dihina dan diolok oleh sekolah lain, mengatakan bahwa sekolah kandang. Tapi itu tidak menjadi satu persoalan buat kami. Bahkan sampai ada yang berkelahi hanya untuk membela nama baik sekolah. Hanya itu saja teman-teman, cerita singkat dari saya selama proses belajar mengajar di alma mater tercinta ini. Sedikit informasi teman-teman, pada waktu itu ekstrakurikuler yang menonjol adalah yang pertama seni musik, kedua paduan suara, ketiga olahraga yakni voli, yang keempat ini menurut kami sangat luar biasa teman-teman. Angkatan kami 4 orang diutus untuk mengikuti Olimpiade MIPA untuk Sesmak NTT. Dan mereka berhasil membawa pulang 4 piala. Dan itu menjadi satu hal yang cukup luar biasa. Mengapa saya mengatakan demikian teman-teman? Walaupun dengan keberadaan sekolah seperti ini, tapi Smak Fransal masih membentuk siswa-siswi yang berintelektual. Dan itu menjadi satu kebanggaan buat kami. Terima kasih Smak Fransal. Sebelum mengakhiri ini, saya mempunyai kata-kata atau pesan untuk saudara-saudari yang masih menempuh pendidikan di alma mater Fransal ini. Jangan pernah malu dengan keadaan, karena keadaan tidak merubah apa-apa jikalau kita tidak berjuang. Hanya itu saja pesan saya untuk adik-adik, tetaplah berjuang. Dan harapan saya untuk adik-adik,
buatlah alma mater ini menjadi suatu alma mater yang terfavorit di suatu saat nanti. Sebelum mengakhiri ini juga saya ada satu kata-kata untuk ayah bunda yang saya kutip dari tulisan Mario Teguh. Bunga mawar, bunga melati, harum wangi di ruang tamu, usahamu gigi setiap hari, mendidik kami tanpa jasa. Terima kasih ayah bunda yang telah mendidik kami walaupun banyak tantangan yang kita hadapi bersama. Sekali lagi terima kasih ayah bunda. Untuk mengakhiri ini, saya mempunyai satu pantun. Jikalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jikalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Sekian dan terima kasih. Hormat saya, Denny. Salam, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat, Ayah Romo Martinus Kapitan Sogen PR, selaku Kepala SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka. Yang saya hormati, Ayah Bunda SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka. Dan yang saya kasihi, saudara-saudari siswa-siswi SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka. Khususnya para hadirin yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Yoslan Yosef Sogewaran, biasa disapa Yoslan. Sebagai Ketua OSIS, saya mewakili teman-teman alumni Angkatan keempat untuk menyampaikan sedikit tentang penerapan ilmu yang sudah kami dapat di SMAK. SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka adalah nama sekolah tempat kami menempuh ilmu pendidikan. Seperti yang sudah diketahui, menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap orang. Dengan ilmu, seseorang mampu menemukan dan menciptakan berbagai macam keperluan yang bermanfaat untuk kehidupan. Tak hanya sekedar dipelajari, ilmu pengetahuan juga harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya ilmu, kita dapat membuat seseorang lebih mengenal tentang alam, kehidupan sosial, dan juga kemanusiaan. Tak dipungkiri juga, ilmu yang kita dapat tidak lepas dari peran guru di sekolah. Ayah dan bunda, sebutan ciri khas dari keluarga Fransal. Banyak hal yang kami dapat selama bersekolah di SMAK Fransal tercinta, terutama arti kekeluargaan tanpa adanya hubungan darah. Banyak hal yang sulit kami ungkapkan dengan kata-kata. Yang hanya bisa kami sampaikan adalah ucapan terima kasih berkat dirimu serta ayah bunda yang bekerja sekuat tenaga demi membuat kami menjadi manusia yang berilmu dan berpendidikan yang mungkin lebih baik. Semenjak kami harus dituntut untuk berakhir di SMAK Fransal, rasanya hati ini tidak mau terima meninggalkan Fransal. Keinginan untuk pergi sangatlah berat. Akan tetapi, kami harus melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Di Fransal, banyak hal yang kami pelajari. Bukan hanya di bidang akademi, namun juga di bidang non-akademi. Di Fransal, kami ditekankan untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatan rohani di gereja maupun di lingkungan tempat tinggal kami. Seperti ketika ada doa di KBG, kami siap menjadi pemimpin doanya. Bahkan, kami pun terkadang menjadi pemimpin katekese
dan dipercayakan di liturgis di gereja. Selain itu, kami juga dibekali rasa percaya diri, rasa saling menghargai sesama, memiliki toleransi yang tinggi, dan bertanggung jawab. Bahkan, yang lebih menarik lagi adalah kehidupan kami tentang agama. Hampir semua sendi kehidupan membutuhkan ilmu, terutama dalam hal ibadah. Yang mana, dengan ilmu, seseorang dapat berperilaku baik di kehidupan sosial masyarakat dan bisa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semua itulah yang kami dapat lakukan dan rasakan di keluarga Fransiskus Asisi Larantuka, dan hal itu menjadi ciri khas utama kami di SMAK. Sekarang kami tahu pentingnya ibadah dalam keadaan dan situasi apapun, bahkan dimanapun kami berada. Sangat bahagia bukan? Ilmu yang kita dapat bisa kita terapkan dalam diri sendiri dan masyarakat sekitar. Berbanggalah jadi seorang murid di SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka, dan percayalah, SMAK Fransal akan memberikan yang terbaik untukmu, untuk dia, dan untuk kita semua keluarga Fransa. Semoga di hari bahagiamu menjadikan keluarga Fransal sebagai penuntun dan pedoman untuk mencapai masa depan kelak dan tumbuh menjadi anak Tuhan dalam iman. Akhir kata, saya mengucapkan selamat ulang tahun untukmu, alma mater tercinta SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka. Terakhir, dari semua hal yang dapat saya sampaikan pada saat ini, apabila di dalam pengucapan dan kesalahan, baik dalam tutur kata dan juga sikap perilaku pada seluruh hadirin dan teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Jaya selalu Fransalku. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Reverendus Dominus Martinus Kapitan Sogeper, yang saya hormati Ayah Bunda SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka, yang saya kasihi saudara dan saudari siswa-siswi SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka. Izinkan saya berbicara sedikit mengenai dampak virus corona terhadap dunia pendidikan. Manusia merupakan makhluk sosial di mana dia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Dia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Namun kita ketahui sekarang dengan adanya COVID-19, segala pergerakan manusia mulai dibatasi, perkumpulan dibatasi, perkerumunan dibatasi dalam jumlah banyak orang, semuanya dibatasi. Dan menjadi salah satu dampak dari pembatasan ini adalah di dalam dunia pendidikan. Pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan belajar mengajar tidak terjadi secara tatap muka. Semuanya dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Dengan adanya pembatasan ini, sistem pendidikan mengalami beberapa kendala. Kendala-kendalanya seperti para siswa yang tidak memahami dengan betul subtema yang diberikan. Kebanyakan guru memberi tugas, namun penjelasannya tidak diselesaikan. Hal lainnya adalah sinyal.
banyak daerah mengalami sinyal yang buruk, sehingga sistem pembelajaran online juga mengalami hambatan, sehingga para siswa kurang memahami dengan jelas materi yang diberikan melalui aplikasi Zoom, Classroom, dan lain sebagainya sebagai aplikasi pendukung. Namun di sisi lain kita juga bisa memetik pelajaran yang berharga, yakni dengan adanya sistem pembelajaran secara daring ini, siswa dilatih untuk semakin disiplin dan tekun. Mereka semakin mandiri dalam mengerjakan soal dan tugas, sehingga secara tidak langsung kita melatih kemandirian siswa tersebut. Selain itu juga sistem pembelajaran di rumah selalu dipantau oleh orang tua, sehingga hubungan antara orang tua dengan siswa semakin berjalan erat. Mengakhiri sambutan ini, saya mewakili teman-teman pengurus, teman-teman alumni SMAK Santo Fransiskus Assisi angkatan kelima mengucapkan selamat Pesta Pelindung Sekolah. Tanpa banyak pesan dan kesan, saya hanya memiliki satu pesan, yakni kita hidup layaknya pion dalam permainan catur. Meski hanya selangkah ke depan, tetapi dalam permainan pion tidak pernah berjalan mundur. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, walaupun kita hanya maju selangkah, tetapi kita tidak akan pernah mundur. Dari saya sekian.